Oke Kak Niki, sebelumnya selamat nih atas akhirnya bisa berkumpul berkumpul lagi lagi bersama keluarga. setelah Iya. gugatan sebelah digugurkan. Seperti apa yang dirasakan Kak Niki? Oke, sebelumnya Niki mau mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan media yang selalu datang ke persidangan dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak. Perasaannya udah bebas ya, memang harus dibebaskan sebetulnya dari awal juga gitu kan. Cuman kan seperti yang kalian tahu bahwa kasus ini kan banyak banget rekayasanya gitu. Tapi kan Niki sebagai perempuan aset negara ya, jadi ikutin aja apa yang mau aparatur lakukan terhadap diriku gitu. Sehingga akhirnya di pemberhentian terakhir akulah pemenangnya lagi gitu. Biasalah namanya jagoan itu selalu kan menangnya belakangan. Di film-film aja begitu, nggak pernah berubah. Itu kejadian nyata lagi di aku gitu. Jadi ya biasa aja sih sebetulnya, karena kemarin 2 bulan lebih 2 minggu itu ya badannya aja yang terkurung gitu. Badannya aja yang terkurung, terus yang sedihnya ya cuma gara-gara dipisahin sama anak-anak begitu lama aja gitu. Tapi pikirannya di luar gitu, pikiran di luar, akhirnya bisa baca surat dakwaan yang setebal ini gitu, akhirnya bisa mempelajari apa sih ini kasusnya, akhirnya tahu bahwa kalau kalian mau tahu ya, itu dakwaan itu isinya saksi pelapor yang katanya korban sama saksi-saksi dari korban itu isinya sama semua, dari titiknya, dari komanya, yang beda itu cuma di tanda tangan sama di nama saksi-saksi aja tuh kalau kalian mau tahu gitu. Tapi kan itu biar jadi rahasia. Niki maunya Niki buka pas ketika dia hadir gitu kan, tapi ternyata dia nggak hadir, ya udahlah. Tapi udah mulai curiga nggak bakal hadir nih? Kalau dari awal mah gue meyakinkan memang dari awal dia nggak akan hadir, cuman pengen gue di penjara aja gitu. Kalau untuk hadir face to face kayaknya dia nyalinya nggak sebesar itu. Ya itu karena dibantu aja sama yang merasa siapa gitu di daerah Serang yang membantu gitu. Kalau kita pelajari kan sebetulnya TKP-nya di Jakarta, terlapornya di Jakarta, pelapornya di Jakarta, saksi juga lebih banyak dari Jakarta, kenapa bisa nyasar ke Serang gitu. Kanik, kemarin apa yang hal pertama kamu lakukan ketika keluar dari rutan sih Kanik? Hal pertama yang gue lakukan, ketemu sama anak udah pasti, abis itu gue mandi air panas. Serius? Karena nggak ada air panas kan di situ, sampai ini kan banyak apa, kayak budukan gitu gue di sana tuh. Tuh banyak banget di leher tuh. Terus pulang akhirnya berendam, main sama anak, bisa tidur di kasur, AC gitu kan, nyaman banget. Sampai harusnya tadi pagi kan harusnya terapi, sama mau ketemu Kak Fitra sama Kocan nge-gym, akhirnya tidur pulas gitu. Nyai, pertama kali anak melihat Nyai pulang, reaksinya apa? Kok Ami bisa pulang gitu. Emang kurang asem tuh Serang ya, tapi ya udahlah. Kalau dibilang jadiin pelajaran ya nih kita, enggak, ini bukan pelajaran. Ini bukan pelajaran, nggak ada yang gue jadiin pelajaran di kasus ini. Yang dijadiin pelajaran tuh mereka harus belajar bagaimana sudah mempenjarakan Nikita Mirzani, orang yang tidak bersalah. Kalau dari kasusnya aja kan, dari story, jadi gue buka lagi story gue yang dijadiin barang bukti. Gimana kata-kata undang-undang ITE-nya, kan gue bilang patut diduga. Kalau polisi aja kadang-kadang ngomong diduga aja kagak dilaporin orang-orang gitu kan, kok gue yang diduga dilaporin gitu kan. Tapi ya udahlah, ya mungkin dari situ gue bisa memberikan rezeki tapi pakai tangan orang lain gitu kan. Tapi jujur Niki sih udah ikhlas ya sama bapak-bapak dari kejaksaan terutama, terus bapak-bapak dari kepolisian Serang Kota. Karena kan yang Niki dengar juga katanya kejaksaan sudah preskon ya, katanya mau melaporkan saudara yang katanya korban ke pihak kepolisian karena tidak hadir selama 4 kali pemanggilan. Mudah-mudahan itu terrealisasikan, bisa dilaporkan benar, karena gue agak ngeri-ngeri sedap soalnya dilapornya sama-sama di Serang gitu. Takutnya nggak jalan kasusnya gitu. Anything else? Tapi kelasnya Nyai nggak ada ingin ambil langkah lagi gitu. Oh itu kan ikhlas dari mulut aja, belum dari hati. Ya itu tunggu dulu lah, ini kan masih baru keluar, terus udah mau pengunjung akhir tahun juga, biarkan mereka bernafas dan beristirahat dulu dengan tenang gitu. Nanti tunggulah 2023 apa yang terjadi.
kan Gila, gue 2 bulan 2 minggu kerugian gue gede loh. Bukan 1-2 miliar. Berapa Nyai kalau boleh tahu? Berapa Nyai? kalau boleh tahu nih? Totalnya. Kemarin aja sempat terisak-isak nangis karena harus ada pengembalian dana kan dari beberapa vendor-vendor, dari beberapa orang-orang yang memakai jasa off air gitu kan. Sampai cerita sama Kak Fitri, aduh ini di rekening uang keluar semua gitu ya. Kalau berapa kan gue artis lumayan mahal ya harganya. Mahal, gitu. Kak, Jadi bukan ya lumayan. pikir-pikir aja sendiri berapa kerugiannya. Nah, untuk memulihkan nama baik sendiri apa nih? Iya. Nama gue nggak, nama gue mau dipulihin, mau kagak dipulihin sama aja. Kalau sama haters mah tetap benci-benci aja. Kalau gue mah nggak butuh kayak begitu-begituan. Yang penting kalian kan punya mata, punya hati dan perasaan. Tahulah mana kasus yang benar-benar harus dikasuskan, mana kasus yang direkayasa, diada-adain. Allahu Akbar. Itu pasti siapa yang udah kaget. Oh, security aman, keren anak gua. Oh iya. Tapi job apa aja tadi tuh mungkin Job off air itu sebetulnya udah ada sampai tanggal 31 Desember. Terus tanggal 5 Januari, 12 Januari itu off air untuk keluar kota udah ada sampai sampai Februari tanggal 19. Tapi karena waktu itu kita nggak tahu kapan mau dikeluarin, jadi semuanya di cancel. Tapi Niki mau ngucapin terima kasih untuk yang mau pakai jasa Niki, mereka nggak minta kerugian gitu, maksudnya karena flyer udah naik kan, udah dibikin semua, jadi katanya cuman ya udah balikin aja DP kita, nanti kalau ada waktu lagi kita kerja sama bareng lagi gitu. Berarti seharusnya ada ngisi acara tahun baru. Ada. Di mana Kak Niki rencananya waktu itu? Waktu itu di mana ya? Dealannya di mana? Dea sih, kalau ngomong soal pekerjaan itu ke Dea. kan sempet takut gak sih maksudnya tahun baru nggak sempet sama anak-anak kemarin gitu. Kalau takut enggak, sedih aja gitu. Harusnya kan biasanya kita tahun baru keluar negeri nih. Akhirnya enggak. Harusnya kan Kakak Loli ini berangkat tanggal 26 ya Kak. Keluarga kita kan nganterin Loli untuk sekolah di London. Akhirnya enggak gitu. Diundur bukan tidak, diundur. Tahun baru ini bakal kerja atau habiskan sama anak? Enggak lah, mau sama anak dulu. Uang mah bisa dicari kan. Sama Kochen, sama keluarga Kochen, sama anak-anak semua kita mau ke Semarang. Nyai, maaf sebelumnya Nyai. Ke London nanti habis dari Semarang. Karena kan harus ngurus visa dulu. Ini 2 minggu turun berapa kilo sih? Oh, gue malah di dalam nge-gym tau. Iya, setiap bangun tuh langsung sit up, push up. Tanya aja sama teman-teman di rutan. Kayaknya badannya tetap terjaga dengan baik. Kalau begitu kegiatannya apa sih? Nyai? Ya, saya Kalau nge-gym tadinya. di dalam nge-gymnya bukan pakai alat ya, maksudnya kayak exercise aja. Kalau di dalam tuh ya ngaji, sholat, ngerajut, ngegosip, mendengerin orang-orang. Nah, di situ kan ada 35 tahanan perempuan ya kalau nggak salah. Jadi mereka curhat gitu, satu kamar kan berlapan. Yang satu masalah sama suaminya selingkuh gara-gara dia di penjara, yang satu begini, yang satu begitu. Jadi dengerin, jadi pendengar yang baik aja gitu. Mereka kan di situ orang-orang kesepian. Jadi udah tahu vonisnya berapa, pada kan ada yang 8 tahun, ada yang 7 tahun gitu. Jadi ya Niki sebagai anak baru dan punya banyak waktu untuk mendengarkan ya, jadi dengerin aja kalau pesan mereka gitu. Kalau bisa bantu ya bantu. Apa sih yang mereka bilang mungkin bisa satu itu sama Awalnya kayak- shock, gua waktu tidur katanya setiap malam ditontonin. Jadi gua tidur, mereka nonton gua tidur. Gitu. Nah, dia bilang biasanya nonton di TV kan, sekarang lihat aslinya. Sampai kan kalau gua mandi keluar pakai anduk doang. Kadang-kadang karena udah kelamaan 2 bulan, gua keluar aja kayak di rumah gitu, nggak pakai apa-apa. Jadi udah kayak gitunya gue, saking kelamaannya. Pamit Iya. sama anak-anak kamar. Kan gue juga punya teman deket gitu, bukan teman deket, maksudnya yang selalu melayani gue di dalam kamar tuh namanya Iro, karena satu kamar kan ada Iro, ada Yeni. Dia sedih gue pulang, teman-teman tahanan yang lain juga sedih karena ya mereka kehilangannya, mungkin nggak ada yang lucu lagi di dalam. Terus biasa kita kalau makan kan sama-sama kan, kalau gue kan selalu dikirimin sama Teteh, siapa namanya? Tania ya, Teteh istrinya Ketua PP Johan, Pak Johan tuh selalu tiap hari kirim makanan, jadi kita makan sama-sama gitu, berbaur aja sama yang lain. Ini layaninnya seperti apa sih sama yang Ibu Iro tadi? Iro, ya kalau mau makan dia yang siapin gitu. Jadi kalau kata orang gue sengsara di penjara, justru enggak. Malah gue menjaga pola makan karena makanan kan tiap hari dikirim kan. Kenapa dia sayang banget sama Kak Diki sampai maksudnya mau ngelayanin di penjara gitu?
mungkin karena awalnya ngefans kali ya, nggak nyangka gitu bisa bener-bener satu kamar, tidurnya juga di sebelah. Kak Fitri juga tahu gitu, jadi ya satu kebanggaan untuk dia bisa melayani gue gitu. Tapi gue juga terima kasih karena udah dilayani dengan baik di dalam. Gue juga mau ngucapin terima kasih untuk Bapak Karutan yang lama, Pak Indra, Pak Dodi, terus Karutan yang baru Pak Yoga, terus sama KPR yang baru Bang Abi, KPR yang lama Pak Bang Indra, semua jajaran rutan, karena cuma di rutan yang tidak bisa diintervensi gitu. Jadi kalau di luar kan harus begini begitu, tapi kalau di rutan dia punya mekanismenya sendiri, berdiri sendiri gitu. Jadi enak aja di situ gitu. Niki, satu kamar 8 orang gitu. Gimana Kak Niki beradaptasi dengan keadaan itu? Awalnya gue ya namanya kamar mandi kamar, jadi kalau ada yang pup, ada yang kentut, ada yang ngapain kan pasti kalau lagi tidur kayak nyium-nyium aroma apa gitu. Jadi tapi lama-lama jadi ya udahlah emang harus begini, biasa aja sih. Cuman ya akhirnya tahu beraneka ragam kan orang-orang di situ. Terus tidurnya juga Gue nggak pernah makan nasi cadong. terus juga tidurnya katanya di lantai terus Kata siapa? nyebab atau gimana? Tidurnya bukan di lantai, pakai matras, tapi matrasnya nggak kayak di rumah, tebel, matrasnya segini nih. Inilah. Jadi ya itu yang menyebabkan tulang jadi tambah sakit. Jadi kondisinya sekarang lebih fit atau gimana? Kalau sekarang karena udah ngelihat anak kali ya, tapi kalau masih sakit sih sakit. Ini kan memang harus dioperasi, nggak bisa enggak. Kalau enggak ini kalau mau belok ya amat badan-badannya terus kalau agak nunduk sedikit ketusuk gitu. Ada rencana mau operasi kapan Kak? Benar itu. Tanggal 5 betul. Betul ya. Sudah ada persiapannya mungkin apa yang harus dihindarin atau apa yang harus dilakukan? Kalau tanggal 5 itu kan cari jadwal dulu ya Kak. Karena dokter Luftinya itu kan baru selesai cuti, paling setelah tanggal 5. Pokoknya tanggal 5 ketemu dokter, kalau kata dokter kita operasi tanggal 6, tanggal 7 ya udah operasi. Persiapannya yang nggak ada sih. Ya udah jalanin aja. Soal kebergantian memang katanya lagi di luar negeri ya Kak? Siapa? DM. Lagi di luar negeri atau gimana? Udah dikasih tahu di persidangan. Jadi yang dapat semua datanya itu adalah Bang Haji. Jadi pada malam hari sebelum tanggal 29, gua itu terlalu excited menunggu tanggal 29 itu ada, karena gua tuh udah mempersiapkan diri, kan gua tulis semua apa yang mau gue pertanyakan kepada yang katanya korban ini gitu kan. Jadi gue teleponin Bang Haji, kok feeling gue kayaknya dia nggak datang ya gitu. Masa feeling lu bener nggak? Bener 100% gitu kan. Ya udah akhirnya coba deh Bang, gimana caranya yakin cari tahu dia di mana gitu kan. Akhirnya dapet tuh jam 11 malam bahwa ya paginya ketemu. Iya. Jadi paginya itu Bang Haji tuh cuma bilang jam 11 malam, iya dia nggak di Jakarta, cuma gitu doang. Sampai ke pengadilan Serang, dia kan bawa amplop merah tuh. Biasalah nemuin gue di bawah kan, seperti biasa. Terus dia kasih tahu, nih Dito lagi ada di Singapura, berangkat jam 8 pagi segala macem. Gitu kok bisa dapet gitu. Ya udah. Kebetulan jaksanya bilang dia di Malaysia, gue punya bukti konkretnya dia di Singapura, ya udah. Gitu. Ini kirim sumbangan ke Kalau ngebantu orang kan memang hobi, jadi bukan untuk apa-apa. Memang kalau ada rezeki ya bantu. Mungkin ini salah satu dari doanya orang-orang Papua juga gitu kan, pas banget. Padahal gue nggak pernah minta untuk dibikin video sama sekali gitu. Gue cuma bilang ini saya cuma bisa bantu sekian gitu karena keadaan lagi di dalam. Tapi dia bikin video, gak lama dia bikin video, gue keluar. Mungkin itu juga salah satu doa-doa dari orang-orang Papua. Nyai, banyak netizen Itu Kak Fitri aja deh. banyak ke Fitri. Ini netizen loh banyak yang minta supaya Support untuk lapor balik ke Jadi gini ya, pertama yang kemarin kita bicarakan setelah kita dinyatakan bisa pulang, kita sama-sama terdiam ya nih, terus kita pulang ke rutan, lalu kita melihat sebetulnya yang membuat saya dan Nikita itu akhirnya menjadi kasihan sama JPU itu karena saya dengan Nikita merasa bahwa saudara DM ini tidak memberikan muka atau tidak memberikan penghargaan lah kepada persidangan gitu ya. Jadi saya
dari tadinya saya sama Nikita yang kecewa, yang kesel, kenapa dari polisi nggak ditahan, di jaksa ditahan, dan jadi marah itu seketika di hari terakhir Nikita dinyatakan pulang itu justru saya sama Niki merasa kasihan sama para JPU dan Niki ngomong sama saya, Niki gimana nih? Ya kakak aku sudah sebulan 2 minggu di sini, 2 bulan 2 minggu di sini. Tapi melihat wajah-wajah JPU yang hadir kemarin, yang kemarin hadir ya, kok wajah-wajah mereka itu seperti menyiratkan bahwa mereka juga sebetulnya kecewa dengan apa yang terjadi kemarin dan dibohongi. Dan iya, menurut saya seperti itu. Jadi saya sama Niki kemarin nggak tahu ya, kan Allah maha membolak-balikan hati manusia ya. Benar-benar itu saya dengan Niki merasa ya sudahlah, apapun yang terjadi kemarin kita ikhlaskan. Ya kalau nanti ada langkah hukum ke depannya ya mungkin diserahkan kepada Bang Fahmi, karena kan Bang Fahmi udah merasa Nikita ini bukan kliennya, dia merasa bahwa Nikita ini adalah anaknya. Tetapi secara manusia saya dan Niki, kenapa saya berbicara seperti ini, karena kan saya juga ikut capek ya, ikut nggak bisa tidur, ikut mikirin, ikut apa gitu. Kok ngelihat kemarin 2 wajah JPU itu kok saya sama Niki kok kasihan ya, kasihan gitu loh. Ya udahlah Nik, mana ya kak, aku ikhlas. Semoga ini menjadi penggugur dosanya Nikita, difitnah, ditahan, diperlakukan sedemikian, sakit harus tetap ditahan. Ya ikhlas aja. Mungkin untuk orang-orang yang merasa benar ya tadinya, ini bisa terbuka lah, matanya bisa terbuka, bisa terlihat. Saya katakan lagi bahwa saya tidak akan lelah membantu Niki, mensupport Niki selama Nikita benar. Dan lagi-lagi hari ini kita menyaksikan bahwa memang dia tidak salah. Kalau dia merasa salah ya, kalau yang pelapor itu merasa benar, tentu dari hari pertama dia dipanggil menjadi saksi, sepatutnya orang yang merasa dirugikan pasti datang. Itu aja sih, saya sangat prihatin. Saya sangat prihatin dengan kejadian ini. Mudah-mudahan ya, tadi kan para jaksa di Serang mengadakan jumpa pers, kalau nggak salah tadi saya sama Niki sempat nonton, bahwa mereka akan melaporkan saudara DM. Ya, mudah-mudahan aja ini bisa terrealisasi demi keadilan juga. Walaupun dilaporkannya di Serang, mudah-mudahan kepolisian Serang kali ini benar-benar adil, benar-benar bisa menegakkan keadilan, benar-benar kalau dipanggil dan dicari tidak ada ditangkap seperti Nikita. Saya selalu bicara, Indonesia ini adalah negara yang nomor 1 diakui dalam menangkap teroris. Bayangkan ya, diakui loh. Masa menangkap seorang Dito aja nggak bisa? Itu aja. Saya sama Niki nggak mau memperpanjang masalah ini. Saya sama Niki hanya ingin melihat bagaimana sikap jaksa yang akan melaporkan saudara Dito di Serang dan bagaimana sikap kepolisian menindaklanjuti laporannya jaksa. Kalau misalkan jaksa tidak melaporkan DM, apakah Niki akan melaporkan balik DM? Itu Bang Fahmi yang kan tadi saya udah bilang, Bang Fahmi yang akan berpikir langkah-langkah apa yang akan diambil, karena Bang Fahmi sebagai lawyer Niki udah bukan ikatan klien sama lawyer lagi, udah seperti anak dan ayah. Ya. Betul. Dia nangis loh waktu gua sujud syukur kemarin itu, karena kaget kan. Gua taunya pikirnya cuman ditangguhkan gitu, kok di stop dia, gue pasti nangis lah gitu kan. Nangisnya tuh kesel, kenapa gue nggak bisa ketemu sama si Dito ya gitu kan, padahal itulah tempatnya dimana gue ya, aku juga mau ketemu nih. Iya, dimana gue tuh bisa ngomong semuanya. Bisa bertanya. Iya, bisa bertanya, bisa menanyakan sesuatu, bisa menyebutkan nama-nama petinggi gitu kan, nggak hadir. Apa yang mau kamu katakan sih, Nyai? Wah, iya. Kalau bisa di sini, kalau di sini gue dilaporin. Kalau di pengadilan kan gue nggak bisa dilaporin. Nyai sama Kak Fitri, kemarin kan sidang detik-detik terakhir seperti skor ya. Apa gambaran waktu diskor sama hakim itu? Justru waktu diskor 1 jam itu saya sama Niki membahas sikap jaksa. Saya tidak terpikir kalau Nikita akan pulang. Iya. Saya memang masih punya harapan. Setiap saya datang ke persidangan, saya selalu berharap agar Nikita dikabulkan penangguhan penahanannya atau pengalihan status tahanannya. Jadi karena kita sudah tahu ini Dito nggak datang lagi, saya sama Niki ketika nunggu 1 jam di bawah itu, yaitu membahas masalah kasihan banget sama
kok bisa dibohongin, kok bisa dibohongin gitu, kok bisa jaksa bisa dapat dia di Malaysia, kok kita bisa dapat di Singapura iya, gitu. Kok bisa gini ya, kan namanya kan para jaksa ini kan sedang menegakkan keadilan buat saudara DM kan ya, gitu kan. Kok kenapa jaksanya dibeginikan gitu loh, kok tega sekali. Itu sih yang saya bahas sama Nikita, kasihan ya sama JPU, kok dia bisa setega ini ya, gitu aja. Saya bener-bener yang saya bahas sama Niki itu keprihatinan saya dengan Niki terhadap saudara DM yang tidak memberikan muka kepada aparatur negara. Karena waktu sepanjang persidangan itu Bang Haji tuh ngecek lagi, dia itu tidak pernah masuk ke Malaysia gitu. Jadi dia hanya di Singapura. Nah, surat Malaysia itu dapat dari mana? Dan tulisannya juga Bahasa Inggris gitu. Apalagi kan kalau kalian belum lihat ya yang jumpa pers kejaksaan kan, saya dengar tuh dari hari apa, nunggu. Kasian. Bahkan Pak Edward juga ikut nunggu, ikut tidur katanya di hotel dekat tempat tinggalnya saudara Dito. Kok sayanya yang sedih gitu ya. Walaupun saya menemani Niki di sana. Walaupun saya sebel sama yang namanya Edward. Iya. Walaupun saya sering berdebat dengan namanya Pak Edward untuk kesehatan Niki. Di akhir ini benar-benar saya merasa kasihan, dan saya juga di sini ingin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada para jaksa yang selalu bersih tegang dengan saya pada saat saya minta memohon waktunya untuk Nikita berobat. Mudah-mudahan ini menjadi silaturahmi yang baik ke depannya dengan saya, mudah-mudahan tidak dalam kasus, dan saya berdoa untuk Bapak Jaksa sehat, Ibu Jaksa yang selalu baik sama Niki juga sehat. Gak ada yang baik. Yang selalu nemenin loh, yang selalu nemenin yang gondol rambutnya. yang selalu nemenin di mobil tahanan juga itu saya doakan sehat. Pokoknya saya berdoa yang terbaik lah, mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat semua, buat saya juga menjadi pelajaran, buat Niki juga, buat Pak Jaksa juga. Kita ikhlas lah, saya mengikhlaskan apa yang sudah terjadi, waktu, pikiran, tenaga saya untuk mendampingi Niki, saya ikhlaskan. Mudah-mudahan Niki juga bisa ikhlas dengan apa yang terjadi dengan kita. Selebihnya saya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaik-baiknya balasan mungkin Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih baik tahu bagaimana cara membalasnya. Tapi tadi katanya selanjutnya akan bantu orang yang punya nasib yang sama. Oh iya, itu Nikita yang mau bikin pengaduan apa? Pengaduan siapapun yang berurusan Bukan, sama ini itu. apa namanya? Posko. Posko. Nama poskonya apa? Poskonya 6969. Ya, karena harus kita lihat dari atas ke bawah dong. Bagaimana itu bisa terjadi kan? Runtutan. Jadi kan dari atas ke bawah, ntar ke bawah lagi gitu. Itu terinspirasi setelah kemarin datang ke persidangan kan ada korban-korban yang diduga korban saudara DM kan. Saya nggak tahu kebenarannya apa, selama mereka punya bukti kan. Nikita punya Bang Fahmi, ada lawyer yang mungkin bisa membantu dengan benar gitu. Yang saya merasa Bang Fahmi ini salah satu lawyer di Indonesia yang fokus, yang nggak sedikit-sedikit jumpa pers, sedikit-sedikit ngomong, walaupun dia menemani Nikita, dia fokus kepada masalah yang dihadapi gitu. Ini menjadi contoh ya buat para lawyer para lawyer yang pada pansos loh. Jadi ingat tindak tadi kan Oh, dia tuh bentar lagi eksekusi dong. Dia masuk penjara, gua bikin apa ya? Jangan dong. Jangan ikut-ikutan. Orang. Gua bagi-bagi lu duit. Faedah, itu faedah. Iya, gua bagi, gua mau orang kaya. Ya, pokoknya kembali lagi ke masalah posko. Iya kan, tapi udah ada pengaduan belum, Kak? Udah. Pengaduan belum? Udah banyak. Udah. Total itu udah ada sekitar 12 orang. Rata-rata apa? Soal uang. Rata-rata Dari yang apa? ratusan juta sampai yang 40 miliar. Termasuk Mas Alek yang kemarin hadir. Pokoknya ada lah. Pokoknya. Ya kalau masalah yang 2 orang kan ini bukan dari mulut kita ya. Kalian kan udah interview sendiri kan. Ya itu mungkin nanti Bang Fahmi akan membantu melihat dari mana bisa untuk sebetulnya kalau saudara DM kemarin datang mungkin mereka berdua itu mau ketemu aja, mau bertanya bagaimana kejelasannya gitu ya menurut saya, karena kan dia nge-DM saya dengan Niki. Ya saya bilang Bukan itu kita ya, bukan Kak Fitri yang menghubungi nih, jangan. Ini kadang-kadang netizen suka bilang, ini ngapain sih Kak Fitri ngadir-ngadir. Dia yang DM Kak Fitri dan dia juga ternyata DM ke saya. Ternyata pas saya udah bisa menyanyi, saya lihat, oh dia DM saya itu dari bulan Juli. ini kan sidang terbuka ya, jadi siapapun kan boleh datang gitu. Satu lagi nih saya mau mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa yang sudah hadir kemarin.
kalian luar biasa. Kalau bukan kalian, generasi bangsa ini siapa lagi yang ingin menyaksikan atau menegakkan keadilan di negeri ini? Kalian bisa belajar dari kasusnya Nikita. Kemarin juga kalau saya dengarkan orasinya, saya udah sempat lihat tadi malam, sebetulnya dia tidak memihak Nikita kan. Dalam orasinya itu dia tidak memihak Nikita. Dia ingin, mereka para mahasiswa itu ingin kejelasan status Nikita, karena Nikita diadili di Serang yang bukan tempat tinggal Nikita. Jadi mereka tidak mau ada kerusuhan, ada keributan yang berlarut-larut di Serang. Kalian keren, karena memang dari awal saya sama Nikita tidak perlu dibela. Saya sama Nikita hanya ingin kalian semua belajar, menilai. Kalau memang kami salah ya silahkan salahkan, kalau kami benar juga jangan tutup mata kalian untuk kebenaran ini. Mahasiswa keren sekali, mudah-mudahan kalian menjadi orang hebat nanti yang misalnya mengambil hukum, belajar dari sini harus adil, harus bijaksana, karena hukum yang paling menurut saya ya nurani dulu lah dijalani ke depannya kalau ada masalah hukum apapun. Kak Fitri sama Nyai, Antoni nih yang menjadi artinya memberikan Ya itu kan perhatian namanya khusus. itu cinta. Cinta. Ya jadi bersyukur juga ya, maksudnya ada di Serang itu, di Rutan. Jadi bisa kelihatan mana laki-laki yang benar-benar tulus gitu. Tulus dalam artian bukan cuman pengen Nikinya, tapi dia juga bisa merawat anak-anak. Niki juga seluruh rumah itu beres sama dia loh. Pulang itu bersih, nggak ada yang suatu yang berubah gitu. Dia belanja bulanan, dia urus anak, dia ke rumah sakit kalau Arkana sakit gitu. Jadi ya itu mungkin bentuk apa ya namanya Kak? Cinta. Rasa syukur ya, rasa syukur gitu. Ya Tuhan memberikan jodoh, mudah-mudahan ini jodoh yang terbaik buat Niki. Amin. Dan mendapatkan pasangan yang tepat di waktu yang tepat gitu. Amin. Seenggaknya saya nggak khawatir sama anak-anak Niki pada saat kita harus di Serang. Berarti tahun depan target. Nggak ada alasan untuk saya nggak setuju sama yang ini. Berarti tahun depan Kak Fitri ya. Oh ini mah suami Kak Fitri juga Kochen udah setuju. Tadi juga dinasihatin, awas lu macam-macam sama Tony ya. Awas lu ya, gitu udah gitu. Tahun depan berarti. Ya mudah-mudahan. Ya itu sih masih jauh ya, karena kan banyak hal yang harus dipertimbangkan juga. Ya banyak lah kalau masalah nikah atau apa mah ya biarkan aja menjadi urusan mereka berdua. Tapi masalah setuju ya saya sama Chen ya setuju, kita sama Antoni. Kan kemarin sempat Antoni bilang orang tuanya keduanya tahu. Tahu suka video call kan? Berarti kan Nah, udah dan ada cabang lampu ke hijau. Jerman juga. Udah ada lampu hijau kan. Orang tuanya dia tuh family man banget karena anak nomor 2 gitu. Kakaknya pertama cewek, terus ada mama papahnya juga. Jadi semalam juga video call orang tuanya gitu. Keluarganya juga alhamdulillah udah tahu kejadian di Jakarta. Malah gue diketawain, Indonesia begitu ya katanya. Karena kan Antoni sebetulnya kan polisi di Jerman. Oh, polisi. Dia polisi militer di Jerman. Ntar aku share ya foto-fotonya, gagah loh dia. Udah berapa Jadi lama dia nih? mentalnya kuat ya. Nah, ini udah berapa lama nih? Lama awalnya gimana? Sama Antonio udah berapa lama? Berapa lama ya? Itu sih nggak kayak anak muda dihitungin berapa lamanya. Pokoknya pas kosong dia masuk aja. Kak Fitri, Ada lah. Kak Fitri tahu kok awal kenal. Detail banget ya mau nanya. Jadi Kan berita bahagia Kak Fitri. ya ketemunya tempatnya di mana, yang pasti ketemulah di satu tempat ya nih. Dan Iya. kita lihat, saya sih sebetulnya berkali-kali ketemu baik, terus saya lihat cara dia sikapnya kepada anak-anak. Kan kalau saya mah nggak mau ngelihat sikap dia sama Niki ya, orang kalau bercinta mah indah-indah aja kan. Tapi kalau sama anak-anak itu yang saya lihat begitu dia datang ke Jakarta, karena Aska kan mainnya sama Renzo tuh, jadi Aska udah bangga bisa. Dia merasa Pamer. bahwa dia pun punya daddy gitu kan ya. Kita selalu pergi main bola pada saat Aska sama Arkana tandingan bola itu Askanya pede karena dia juga ditonton sama bapaknya itu kan. Jojo kan sama bapaknya juga, jadi berdua ada laki-laki nepukin anak kecil 2 itu Askanya pede. Saya bahagialah buat anak-anak Niki, saya bahagia karena akhirnya ada Allah mengirimkan orang yang tulus. Kalau tadi lihat kalian kan lama ya di sini, bagaimana Arkana duduknya selalu di pangkuannya Tony. Saya bilang, Arkana, Tony lagi makan, kamu duduk di sebelah, nggak mau dia.
Pokoknya di mana ada Arkana di situ ada Anthony. Dan Arkana itu selalu di pangkuannya Anthony. Berarti Masih Kak ragu Fit apa lagi nih? Masih ragu apa lagi sama Anthony gitu? Enggak, Kan pas dia udah pas. Udah pas. Pas. A yang kemarin yang dulu cari-cari yang A ternyata adalah Anthony itu sendiri. Iya, kalian kena prank semua kan. Saudara yang adik Bukan, gue tuh gak pernah jadi pelakor ya. Tahun baru. Udah? Thank you. Terima kasih Kak Niki. Foto dulu.